Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PKN. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya. Kali ini PKN kelas 7 kita membahas masih di bab ketiga mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama Bapak Erik Manda Gunawan. Baik, untuk perumusan dan pengesahan ya, kemarin sudah kita bahas mengenai adanya BPUPKI dan PPKI. Bapak harapkan kalian selalu mengingat tentang BPUPKI dan PPKI. Untuk perumusan, ya perumusannya ada pada pembahasan di sidang kedua BPUPKI yang sama-sama kita ketahui pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Oke, di sidang tersebut ya, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Oke. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Kemudian untuk pengesahannya, itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang itu menghasilkan pada persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam sidang itu juga ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar yang telah direncanakan BPUPKI terlebih dahulu. Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dengan demikian pembahasan kita untuk di bab ketiga untuk yang video kedua, ini adalah video lanjutan minggu kemarin ya. Bapak anggap selesai, nanti kita sambung lagi di masih di bab ketiga ya di video berikutnya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.